Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan tentang seputar Sumende. Berikut adat pernikahannya. Sumende ini pusatnya berada di Muara Enim, namun sudah banyak merantau ke Lampung, terutama di Tenggamus, Waikanan, dan tempat-tempat lain. Kemudian juga banyak di Bengkulu, terutama arah ke Bengkulu Selatan. Tentu orang Sumende ini jumlahnya puluhan juta. Dalam hal pernikahan, dia ada kesamaan dengan Sumatera Barat karena lebih ditentukan oleh keluarga ibu. Kalau di Sumende namanya meraje, kalau di Sumatera Barat tentu namanya nenek mama. Tapi dalam hal pekerjaan, dia ada kesamaan dengan Jawa. Sama-sama petarung, penakluk alam, yaitu sebagai petani yang paling utama. Selain juga banyak merantau ke kota. Teman-teman di suku manapun, mana tahu yang akan menikah dengan orang Sumende atau ingin tahu tentang Sumende, bisa dipahami bincang spesial saya bersama Bapak Haji Kiraman, salah satu tokoh Sumende yang berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pada sore ini saya sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga sengaja bertemu orang dari Sumende. Karena ini nanti kita bicara masalah Sumende dan adat pernikahan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah sehat. Puasa dah? Puasa. Alhamdulillah. Siapa nama lengkap Kang? Nama lengkap Kiraman. Kiraman, nama Sumendenian. Kiraman. Kiraman. Apa arti itu? Kiraman nih kalau diambil dari bahasa Arabnya mulia. Oh iya, sama dengan Kirom ya. Iya. Kiraman. Lahir tahun berapa? Lahir tahun 87. 87. Masih muda. Terus kalau lihat penampilan katanya punya yayasan ya? Punya yayasan Kopia Putih. Apa sudah haji? Alhamdulillah. Haji tahun berapa? Haji pertama tahun 2014. 2014. 2014, 2015, 2016, terakhir 2018. Kami dulu sebenarnya awal dulu perjalanan itu kita begawi di Mekah. Kerja apa di Mekah? Dulu di catering. Oh, di catering. Selama 3 tahun lah haji tiap tahun ya? Lebih kurang di sana kita 4 tahun. Dulu catering itu catering jamaah haji dan umroh. Itu berarti latar belakang pendidikan SD di mana dulu? Kalau SD di dusun dulu. SD 1 Pajar Bulan. Pajar Bulan, Lampung ya? Sumende. SMP di MTS Negeri 1 masih Pajar Bulan pula. Pajar Bulan. MTS. Oke. Aliyah? Aliyah kebetulan dulu di Bogor, di Jawa Barat. Di Bogor. SMU. SMU di mana tuh? Di Pesantren Al Asriyah Nurul Iman dulu. Bukan Bekasi. Di Parung. Oh, di Parung. Parung, Bogor. Tak sempat kuliah? Di Al Asriyah Nurul Iman ini dulu program 10 tahun. 10 tahun? Lama tuh? Lama, jadi ijazah yang SMA itu tidak bisa diambil kalau kita belum 10 tahun. Jadi kebetulan aku ini pindah dari Al Asriyah Nurul Iman itu pindah ke Jawa Timur. Dan di Jawa Timur itu sekolah SMA lagi langsung kelas 3. Berarti SMA-nya 2 kali? 2 kali. Tapi kelas 3? Langsung kelas 3. Yang di mana tadi? Di Bangil ya? Di Bangil. Apa nama pondoknya? Di Darul Ihya. Darul Ihya. Tapi untuk kelas 3 sekolahnya itu di Darul Ulum di Cangana. Darul Ulum Cangana. Yang kiainya Habib tadi kan? Yang Habib siapa tadi? Habib Ahmad. Habib Ahmad bin Husain. Berarti kita ini sama-sama alumni Habib. Kalau aku Habib Muhammad Probolinggo, kamu Habib Ahmad Assegaf. Ya.
Berarti pendidikan terakhir paling tinggi yang formal ya. S1 juga saya di Bangil juga. Oh, S1-nya di Bangil. Di Bangil. Apa nama perguruan tingginya? Perguruan tingginya itu STAI Pancawahana, satu alumni dengan si siapa? Dengan Abdul Majid. Abdul Majid. Guru keguruan, aku Keguruan. PAI. Berarti bisa jadi guru. Sudah pernah jadi guru sudah. Jadi dari tahun 2011 itu pernah honor di Kemenak Muara Enim. Di Muara Enim. Itu kurang lebih lah setahun. Habis itu jadi guru di Batam itu pernah jadi guru gitu. Di mana? Di SMP Cendana. SMP Cendana yang milik Ibu Dahniarti. Betul. Kita langsung ke masalah Sumende ya. Semende. Dan adat. Betul. Pernikahan nanti di terakhir. Saya kan tinggal di Oku Selatan. Oku Selatan. Oku Selatan ini Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan. Di situ juga banyak semende. Semende. Terutama yang banyak semende itu di Muara Dua Kisam. Yang 3 kecamatan utama ya. Muara Dua Kisam, Bayurnya, Pulau Beringin, seluruhnya semende. Kemudian Mekakau, seluruhnya semende. Sisanya mencil-mencil. Bergantung misalnya ada 1 talang semendo, tapi yang 3 tadi full semende. Pulau Beringin, tapi Pulau Beringin sudah dipecah kecamatan, ada Sungai Arela, ada Harumantai. Ini kecamatan induk lama. Jadi Pulau Beringin, kemudian Mekakau, dan Morodo Kisam. Nah, pernah dapat informasi hubungan antara semende yang di Oku Selatan itu dengan semende yang berada di Muara Enim? Mana cerita? Beberapa kali pernah konsultasi, baik itu dengan jema-jema tua yang ada di semende darat ulu khususnya, atau dengan pakar peneliti adat semende ataupun semende panjang besemah libal Tuan Guru Fikri Juliansyah. Itu malah banyak dikenal juga. Peneliti, arkeolog. Peneliti memang beliau ini mengkhususkan diri untuk penelitian adat semende dan besemah. Semende dan besemah. Sampai ke pusat, ke Jakarta, dia bawa. Iya. Jadi sejarah di itu semende ini, menurut beberapa yang disampaikan tadi, semende ini kan pusatnya ini ada di Semende Muara Enim. Semende Muara Enim dulu satu kecamatan. Kecamatan apa dulu tuh? Kecamatan Semende. Oh, dulu memang ada kecamatan Semende. Kecamatan Semende. Ibu kotanya di Pulau Panggung. Oh, berarti Semende dengan Pulau Panggung tuh, kalau Pulau Panggung ibu kota. Dulu. Kecamatan Semende. Kabarnya pecah 3 sekarang. Sekarang nih pecah 3, ada Semende darat laut. Itu ibu kota kecamatannya Pulau Panggung, kecamatan tua berarti. Ada Semende darat tengah. Semende darat tengah ini ke Tanjung Raya. Kalau ada Semende darat ulu itu ke Armantai. Sama pula nama desa. Itu karena dulu memang ada Armantai itu kecamatan pembantu dulu, pembantu Pulau Panggung itu. Iya. Tanjung Raya itu juga kecamatan pembantu dulu. Terus semende banyak di Oku Selatan, merantau berdagang, berdakwah, pengebun tuh. Cerita. Kalau cerita kalau aku tidak salah ingat tuh dari Tuan Guru Fikri Juliansyah ini, jemaah kita ini ada kegiatan dulu tuh berkebun. Ya kan orang Semende ini kan merantau tidak selalu di kota. Betul. Pasti ke kebun, dari kebun kan? Memang dari kebun ke kebun. Karena kebiasaan jemaah Semende ini melihat tempat itu cari lahan baru dekat dengan air. Pas itu, makanya banyak di pegunungan kan sebenarnya. Jadi dekat dengan air, mana ada air yang lancar, lahan luas, biasanya di situ dia buat tempat baru. Berarti samalah juga Semende yang berada di Lampung. Sama. Jadinya penyebabnya itu nak berkebun tadi kan? Kebun tadi. Begitu juga yang di Bengkulu kan? Karena memang popularitas dia ini banyak.
memang cepat menyebar itu. Dan ini ada mitos puyang ataupun empuh yang atau dulu ada puyang pendiri Semende itu ada istilah nazar ataupun sumpah itu. Jadi kalau anak cucung kita jema Semende ini akan menyebar di sekeliling Bukit Barisan. Jadi di mana ada tekinak Bukit Barisan, maka anak cucung jema Semende ini ada di situ. Ada di sana. Makanya orang Semende memang banyak yang sekitar Bukit Barisan. Lampung Itu. ada Tenggamos itu kan. Pulau Beringin, Bengkulu, apa namanya Mana. Itu kan Semende tuh. Semende. Pokoknya mitosnya seperti itu. Dan kalau di Besemah, dia ada mitos juga di ini karena disebutnya kan Besemah Libar. Besemah Libar. Nah itu tadi cerita Besemah. Antara Besemah dengan Semende ini kan sebahasa. Tapi beda sukun. Kalau Besemah ini kan wilayah dia itu di Lahad, di wilayahnya Lahad. Kabupaten Lahad, atau di Kota Madia Pagaralam lah. Kalau Semende ini dia adanya di Kabupaten Muara Enim. Ya. Pusatnya ya. Pusatnya. Tapi kelebihan Semende di Muara Enim ini nama lahan, nama tanah dengan nama katakanlah suku yang berdiam di sana sama. Makanya tanah Semende. Tanah Semende disebut Semende. Tanah mana tanah Semende? Jema Semende. Jadi tanah dan yang mendiam itu suku itu sama. Beda dengan misalnya ada di tempat-tempat daerah lain tanahnya lain, misalnya sukunya lain. Misalnya macam di Kalimantan misalnya. Kalimantan suku dia Dayak. Bukan disebut tanah Dayak atau terus gini, Semende ini kan ada di Meraduo, ada Oki, terus di Lampung, Bengkulu, kecuali Jambi tidak ada. Nah, tentu semua mereka mengakui bahwa puyang atau nenek moyangnya itu kan di tanah Semende. Betul. Ada tidak tradisi setahun sekali minimal mereka ziarah bersama? Kalau orang Minang kan istilah pulang bersama. Kalau di Semende ada tidak? Kalau di Semende ini kalau dari dulu itu ada namanya ziarah puyang. Ziarah puyang. Sekarang masih ada tidak? Sekarang ini kalau dulu tahunnya itu jarang. Maksudnya pacak 5 tahun sekali, pacak 10 tahun sekali. Nah, makin kesini karena anak cucung ditambah banyak, makin pendek waktunya. Tapi kuburan puyang tuh ada, petilasan ada, dibuat rumah-rumah gitu. Sekarang nih walaupun dia dibuat rumah-rumah, ada yang dibuat rumah-rumah, ada yang biasa saja, tapi lah banyak yang kenal bahwasanya puyang itu di sana, puyang itu di situ. Ternyata nak ke Pulau Pangun itu kan jalan itu kan berkelok-kelok. Betul. Naik gunung, turun gunung. Apa memang sengaja supaya tetap lestari itu cuman? Karena memang kita tuh Semende itu kan daerah pergunungan. Jadi memang jalannya itu harus di pinggir bukit. Jadi di pacak belah bukit. Jadi makanya jalannya itu ya memang kelok-kelok itu kan. Jadi dia ngelilingi bukit dan itu sebenarnya peninggalan jalan-jalan peninggalan Jema dulu. Dulu pernah ada penelitian kawan kita dari Sumatera Barat. Jadi dia kuliah di YN Imam Bonjol. Tapi orang Maluku Selatan. Ingin meneliti persamaan Semende dengan Sumatera Barat. Dalam hal garisnya ke ibu. Terus ke bapak. Nah, saya itu tak paham. Apakah benar Semende ini garisnya lebih ke ibu daripada bapak? Betul. Cuman sejarah tuh. Apa dia itu karena lebih kental ke ibu, dia itu dipengaruhi oleh adat tadi. Karena kami itu ada adat istilah itu tunggu tubang. Tunggu tubang. Tunggu tubang ini kalau lebih dikenal di Minang tadi dia ada harta waris tinggi. Harta waris tinggi. Itu tunggu tubang namanya. Itu jatuh ke anak perempuan. Anak perempuan pertama. Yang tua. Berarti semua harta orang tua jatuh ke dia. Yang tapi bukan dia pencarian. Maksudnya
yang memang yang sudah turun menurun. Oh, yang sudah turun menurun. Sawah biasanya itu sawah, rumah, sama kebun biasanya. Bisa gini nih, saya ada peninggalan harta orang tua. Jatuh ke anak pertama yang perempuan. Tapi kalau aku nyari, tidak. Ya untuk bagi kepada anak yang lain kan. Ya. Oh, artinya yang harta turun menurun. Terus yang anak pertama tadi boleh tak jual? Tak boleh. Tak boleh. Istilahnya itu kuasa nunggu, kuasa jual. Oh, kuasa nunggu, kuasa jual. Artinya kepentingannya ketika tunggu apa itu tugas yang punya kuasa tadi? Tugas yang punya kuasa nunggu tadi yang pertama dia nunggu. Arti nunggu ini ada dua macam arti kurang lebih. Yang pertama nunggu itu memang nunggui barang itu. Nunggui barang. Nunggui hasilnya untuk sendiri apa untuk dibagi sanak pemilik? Ada yang kedua, arti nunggu itu dapat dipercaya. Oh, iya. Jadi nunggu itu dapat artinya dipercaya. Kalau dapat dipercaya bukan 100% punya dia. Itu jadi dapat dipercaya tadi, makanya tunggu tubang itu ada beberapa kewajiban. Dari hasil tadi. Yang pertama untuk menguruskan jurai. Untuk ngurus jurai, keluarga. Ya, ada yang sedekah kita bawa, itu kan. Ada yang butuh kita tunjuk, itu kan. Jadi nguruskan jurai. Dia harus nunggu amanah ini. Itu sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Berarti sebenarnya yang dapat warisan tunggu tubang tadi bukan berarti punya dia. Bukan. Apa tadi? Kuasa nunggu. Dia kuasa jual. Tapi dia juga dipercaya untuk berbagi kalau menghasilkan. Kalau tak menghasilkan apa? Dan wajib menghasilkan. Kecuali dia merantau memang. Oh, artinya barang itu harus dikelola. Karena dia tinggal di situ harus dikelola. Terus kalau merantau macam mana? Kalau merantau ini kan fenomena sekarang ini yang tunggu tubang tadi. Tiba-tiba jadi dapat jenderal misalnya kan. Apa diserahkan kepada adiknya apa disepakati? Itu menurut kesepakatan. Ada yang memang dia itu adik beradiknya denda. Jadi rumah itu tinggal memang. Oh ya, intinya rumah tua jangan dijual, kesepakatan. Kalau ada yang galak tunggu. Ya artinya intinya rumah warisan nenek moyang ini jangan hilang. Jangan rusak. Terserah. Sawah itu juga. Kalau ada yang galak jawatnya biasanya disuruh jemur jawatnya kan. Merawatnya tadi kan. Sekarang kita ke pernikahan. Betul. Nah, banyak orang mengatakan karena mungkin tak paham ya. Kalau Minang itu kan yang lebih berkuasa nenek mama. Kalau kita nak ngelamar. Betul. Nenek mama tuh keluarga ibu. Betul. Kenapa saya tanya Sumende? Karena memang ada kesamaan yang mungkin pengaruh Pagaruyung zaman dulu. Kabarnya kan seperti itu. Kalau Sumende, yang lamar tuh laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki? Laki-laki ke perempuan. Oh ya, di Padang juga kan hanya Pariaman yang seperti itu. Oh, berarti kalau di Sumende laki-laki ke perempuan yang melamar. Terus di pihak perempuan yang lebih menentukan tuh pengantennya, artinya calon istri, orang tuanya orang tua bapak, orang tua ibu. Macam mana kalau di situ? Jadi kalau di sana itu ada istilahnya tuh kalau bahasa gaul, bahasa sekarang itu ada yang dijodohkan. Ada yang mencari jodoh sendiri. Apa bedanya tuh? Kalau dijodohkan, berarti orang tua berunding antar orang tua. Itu yang dijodohkan. Dan pengaruh apa yang menentukan semuanya itu biasanya orang tua. Orang tua ibu apa bapak? Orang tua ibu. Berarti ada pengaruh Minang tadi kan? Ya, karena dia kalau yang dijodohkan. Tapi ini untuk anak perempuan yang tunggu tubang status dia. Oh, karena dia akan ditugaskan nunggu tadi. Iya. Maka ibu ataupun yang pertama ini tentang nikah dulu. Tentang nikah. Untuk pernikahan dia ada dua tadi. Yang pertama dijodohkan, yang kedua mencari jodoh sendiri.
Nah, ini yang menentukan jadi atau tidaknya itu orang tua ibu. Orang tua ibu. Nah, itu. Karena ada beberapa pintaan dari pihak perempuan itu. Mintanya kepada pihak laki-laki. Tentu mintanya kepada keluarga kan. Keluarga. Nah, itu. Tapi kalau untuk istilahnya itu pelaksanaan pesta, itu yang berpengaruh besar itu nenek mama. Nenek mama itu berarti keluarga. Yang keluarga yang meraja tadi. Iya, kalau sebenarnya meraja istilahnya. Meraja. Berarti dari pihak ibu apa Pak? Pihak ibu. Berarti gini, untuk menentukan jodoh, khusus anak perempuan pertama, itu lebih kepada ibu. Tapi kalau untuk pesta adat segala macam meraja. Nenek mama aturan Minang, artinya keluarga pihak ibu. Berarti pihak bapak ngikut aja. Karena sejatinya pihak bapak itu masuk juga di situ. Itu yang dijodohkan. Kalau yang jodoh mencari sendiri macam mana? Sama. Kalau dia itu kan bedanya itu kalau dia mencari jodoh sendiri tentang pernikahan, anak ini sudah boleh menentukan pilihan. Tapi untuk pesta itu tetap nenek mama yang punya kuasa. Pestanya tetap nenek mama berkuasa. Yang menyepakati tentang acara itu, mau potong kerbau kah, potong sapi kah, itu nenek mama. Begini, kalau di adat Sumenda, bini kakang ini kan orang Sumenda juga. Iya kan? Ini kan banyak juga kawan aku nak nikah dengan Sumenda, dia takut. Jadi. Kan hampir semua adat Sumatera itu sama sebenarnya. Rata-rata berat. Berbeda dengan Jawa. Mulai Aceh, Bengkulu sampai Lampung sama aja. Berat gitu kan. Biasanya walaupun seberat apapun orang Sumatera ini suka dengan orang Jawa kalau dia tidak pemalas. Biasanya seperti itu. Nah sekarang biasanya pintaan dari pihak perempuan tradisinya ya. Biasanya apa saja? Kalau yang pintaan dari nenek mama tadi namanya ada parbio. Parbio itu biasanya motong hewan kerbau. Itu kerbau diberikan apa boleh jadi duit? Nah, kalau dulu dia itu memang harus motong kerbau nih. Karena pesta besar dia motong kerbau tuh ya, ukuran. Itu namanya marbie. Nah, setelah kesini dimakan zaman sudah boleh diganti duit. Namanya ganti bago. Ganti apa? Ganti bago. Ganti bago tadi. Itu kalau diduitkan berapa pasaran sekarang? Terdengar-dengar lah. Sekarang ini sebenarnya dia itu dihitung dari pasaran harga kerbau tadi dengan ditambah biaya pesta. Biaya bumbu segala macam. Kalau di dusun kalau 100 juta cukup nggak? Cukup. Nah, ada yang di bawah 100 ada. Intinya ngukurnya pesta di dusun tuh kerbau gitu ya. Kerbau. Berapa harga kerbau? Misalnya harga kerbau nih 25 juta misalnya kan. Kalau misalnya ada orang nak nikah Sumenda nih, ada kawan kita dari Oga. Kalau dia misalnya bawa 50 juta terima bersih cukup? 50 juta terima bersih. Artinya pokoknya 50 juta tuh cukup dan cukup. Untuk apa namanya? Biaya pesta. Biaya pesta. Dengan pelaminan. Untuk biaya pesta mungkin cukup. Tapi mungkin ada yang perlu dipikirkan itu yang lain, misalnya mas kawin dia. Mas kawin, pelaminan. Kalau untuk pesta yang tuntutan nenek mama tadi dengan 50 juta itu sudah tertutup. Tapi itu minimal memang. Karena di Batam juga minimal 25 Melayu. Apalagi kalau tempat kita kerbau tadi kan. 25 tuh motong ayam kalau di sini. Itu ya kalau bisa siapkanlah duit 100 juta. 100 juta tuh. Kalau cuma catatan tadi kalau kita tuh nak ngambil tunggu tubang. Nak ngambil tunggu tubang. Kalau yang di bawah tunggu tubang kan terserah. Maksudnya yang agak tinggi tadi itu yang tunggu tubang. Yang anak perempuan pertama. Itu berat juga. Nah, selain itu dia bebas menurut kesepakatan. Itu kan pesta ya.
itu umumnya berapa hari? Boleh nggak dia misalnya di hotel? Apa umumnya melibatkan masyarakat? Jadi sebenarnya karena kita tuh adanya di kampung, di dusun, itu untuk ke hotel segala macam itu kan jauh. Nah, jadi pastinya pesta itu atau baguk itu akan dilakukan di dusun. Itu melibatkan masyarakat dan keluarga yang ada. Itu biaya lain-lain, misalnya rokok, ngopi, itu tuan rumah atau pihak calon mempelai laki-laki? Nah, dia itu kan baguk itu ataupun pesta itu. Oh, dihitung tadi? Nah, pesta itu kan ada dua. Ada pesta itu, makanya dia itu agak lama pesta itu. Kalau dia di istilah dulu itu kan parbier baguk besar. Baguk besar itu sampai ada yang 7 hari. Nah, 7 hari. Jadi pesta itu ada yang di pihak laki-laki, ada yang di pihak perempuan. Tapi dia ini hampir berbarengan. Makanya untuk biaya yang di pesta laki-laki itu tanggunglah sama yang laki-laki. Yang perempuan. Yang perempuan itu bagi 2 tak? Tak, karena untuk perempuan itu kan dia sudah dapat jatah dari laki-laki tadi. Yang baguk tadi. Oh, artinya gini, yang di pihak laki-laki 100% tanggung jawab laki-laki. Yang di pihak perempuan selain kewajiban pihak perempuan, tapi ada pemberian yang baguk tadi dari pihak laki-laki. Oh, gitu. Nah, terus kan saya lihat kan Semenda ini kan pasti apa? Ada kuntau, segala macam tuh. Itu tuh karena ada yang nanya ke saya, itu berbayar nggak? Dia ini ada namanya itu ngangkat. Ngangkat itu kayak ada ngangkat amanatat itu terbangan itu. Yang ngarak-ngarak itu dia sepaket dengan kuntau dia. Oh, sepaket dengan kuntau. Jadi ngangkat itu paling 1,5 juta. Ya, pasaran itu. Paling kalau memang dia itu masih, karena bajunya ya harus disiapkan kan. Dia ada seragam dewe rombongan. Ada seragam dewe. Rombongan itu ada seragam dewe. Jadi kita tinggal minta ke baju biru atau ke baju batik misalnya. Dia menyesuaikan rombongan. Terus kalau prosesi lamaran ini, ketika lamaran, calon suami, calon istri ini ikut berunding di situ apa tak ikut? Tak ikut. Dia itu ada namanya. Itu yang bikin pening. Diterima apa tidak? Jadi ada namanya itu di dusun itu ada namanya naikkan karasan. Naik karasan itu biasanya dari jemaah tua laki-laki. Itu ke rumah pihak perempuan. Yang lamaran tadi. Lamaran. Bukan. Naikkan karasan itu dari nenek mamak tadi. Dari nenek mamak laki-laki. Dari nenek mamak laki-laki itu ke nenek mamak perempuan. Tergantung berhitung tadi dia. Apa biaya macam mana dia. Ini pengantin tidak ikut mendengar. Pengantin dan orang tua pengantin belum ikut. Nanti dulu. Pengantin dan orang tua pengantin nanti. Baik laki-laki maupun perempuan. Belum. Tak ikut. Belum. Oke. Jadi terus tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu setelah naikkan karasan, jadi setelah ada kesepakatan dari meraja tadi, meraja laki. Ya ini mama kan meraja istilahnya. Itu turun ke endong. Ibu. Turun ke endong tadi ke jemut. Berarti meraja yang sudah ketemu meraja tadi ngomong dengan dong. Dengan dong. Jadi endong laki-laki ini, endong calon pengantin laki-laki ini baru naik ke rumah calon perempuan tadi, calon pengantin perempuan. Itu baru lamaran. Itu namanya nyelusui rasa. Kalau rasan tadi antar meraja naik. Kalau nelusuri saran, tahap kedua. Tahap kedua indung tadi. Apa tadi? Nelusuri rasa. Itu belum lamaran. Belum. Itu berarti tahap kedua ya. Setelah sepakat baru. Baru dia itu ada si yang orang tua laki-laki tanya dengan menyampaikan dengan pengantin
yang perempuan juga menyampaikan dengan anaknya. Akhirnya dia langsung ke kalau lamaran itu bahasa sebenarnya itu mencetekah perasaan. Mencetekah rasa. Memastikan rasa. Berarti lamaran itu tahap ketiga tuh. Naikkan rasa, nelusuri rasa, cetek rasa. Jadi kalau cetek rasa ini tiga belah pihak ini harus sepakat. Jadi calon pengantin, jemput tua dan meraja. Sepakat. Baru dicetek rasanya itu. Berarti tahap ketiga. Tahap ketiga. Habis itu akad nikah. Oke, terus. Ini kan bagi orang yang bukan semende kan terkesan ribet. Itulah yang kemudian bisa tidak itu salah satu penyebab anaknya sudah saling mencintai, tapi karena rasa tua tadi jadi masalah, akhirnya tak jadi. Nikah. Yo itu tadi tak jadi kan? Betul. Ada dua, tak jadi nikah. Yang kedua sebambangan. Nah, sekarang kalau di semende ini ada juga istilah sebambangan. Ada. Itu sebambangan tuh salah satu penyebab mungkin itu tadi ya. Betul. Proses adat berat. Kalau di situ sebambangannya kemana biasanya? Tadi ke Lampung. Tapi tetap tempat ke petugas tidak, keluarga. Dia tergantung. Kalau memang ada keluarganya yang mendukung, biasanya yang jauh itu dia lagi itu sebambangan itu atau dia ke tempat keluarga tadi. Tapi kalau dia ini biasa kedua belah pihak ini memang dia mendukung, biasanya keluar Jawa. Oke. Keluar pulau. Terus sekarang gini, kalau cerita sebambangan, saya tahu Akang lah yang di Semende ini. Ketika orang tua tidak saling sepakat, itu kan sama dengan tempat aku di Oku Selatan ya. Kan sebambangan, kawin lari lah. Itu kawin lari umumnya banyak berhasil laju nikah atau banyak gagal? Banyak nikah. Karena ujungnya orang tua ngalah pasti. Tapi umumnya ketika sebambangan nikah di tempat lain apa balik ke dusun? Nikah di tempat lain biasanya itu karena sifat meraja, sifat jemaah semende ini kan untuk perempuan ini kan dia itu yang menentukan, yang selalu menjadi penghambat terjadinya pernikahan itu biasanya dari meraja. Karena nenek mama Cilamina. Tapi kalau ke pihak laki-laki sebagai wali, dia tidak ada masalah. Jadi yang biasanya kenapa dia itu terjadi kawin di tempat lain itu karena yang berkuasa memberikan wali itu muda. Iya, betul. Jadi walaupun dia lari kemana-mana, dia tidak akan nelpon nenek mama tadi, nelpon dia adik-beradik bapak pasti yang sebagai mengeluarkan surat wali tadi. Berarti gini, kalau di Semendo ini, kalau sebambangan umumnya nikah tempat lain. Betul. Sebab kalau diselenggarakan di dusun itu kan berlaku adat. Betul. Nah, itu berat. Nah, tapi lama-lama biasanya dijemput tuh. Apalagi kalau anak tuh lah punya cucu pula kan. Tak mungkin pula dijemput biasanya. Jemput gitu ya. Tapi walaupun akad nikah sudah dilaksanakan. Mungkin tinggal selamatan gitu ya. Setelah menikah itu berapa hari anak tuh keluar dari rumah? Kalau aku nih laki-laki nih. Kalau orang Jawa kan biasanya kalau yang tidak begawi ya 40 hari. Baru perempuan tuh bisa diambil ke rumah laki-laki. Kalau di Semende nih begitu akad nikah 2 hari langsung dibawa apa tempat perempuan dulu? Jadi ini kalau di Semende ini karena acara dia itu ya ada istilah itu acara akad nikah. Akad nikah itu biasanya di tempat perempuan. Akad nikah. Nah, setelah akad nikah, si laki-laki ini habis maghrib. Akad nikah berarti siang umumnya. Siang umumnya itu kan? Iya, nikah siang umumnya. Ya, siang. Jadi habis akad nikah, si laki-laki ini ikut dulu ke mana?
nikah di tempat perempuan, akad nikah. Jadi habis akad nikah, yang perempuan balik ke rumah dia. Oh, terpisah. Terpisah. Ya nanti lo setelah akad nikah, yang perempuan balik ke perempuan, betul. Yang laki-laki balik ke rumah laki-laki. Siangnya itu. Maghrib si laki-laki datang ke tempat rumah perempuan. Oh, yang laki-laki datang ke rumah perempuan. Sendirian. Tanpa keluarga besar. Tanpa keluarga besar. Oh, itu. Lalu di sana ada acara makan bersama, bla bla segala macam, perkenalan sama keluarga. Keluarga pihak perempuan. Nah, sampai larut malam. Harus malam. Besok dia itu ada istilah bunting tandang. Apa bunting tandang? Bunting tandang itu pengantin ini harus nginap di tempat laki-laki. Besoknya. Oh, harus nginap tempat laki-laki. Diantar dengan arah-arahan. Itu tradisi bagaimana menyatukan keluarga. Habis dari laki-laki, acara di tempat laki-laki, besoknya lagi ngantat bunting balik. Oh iya. Besoknya lagi kan? Ya, besok. Tempat laki-laki balik lagi ke tempat perempuan. Apa tadi namanya? Ngantat bunting balik. Nah, setelah inilah istilahnya itu yang puncak tadi yang potong kerbau tadi. Oh berarti kalau gitu, kalau nikah di Sumende tidak bisa nikah hari ini malam langsung pesta motong kerbau tadi? Belum. Ada antaran tadi. Makanya butuhlah waktu 1 minggu kan? 1 minggu tadi. Berarti sibuk juga masyarakat dusun tuh. Kalau kita itu mau seperti menjalankan adat itu. Tapi makin kesini tadi karena dikikis oleh masa tadi, dia sudah mulai modernisasi. Mulai cepat. Habis dari 1 hari, sore ini ngantar tandang tadi. Pagi ngantar tandang, petang sudah diantarkan balik. Jadi habis 1 hari. Terus tahu ini Kak, kalau di Semendor ada nggak yang dapat bini orang Jawa atau suami orang Jawa? Banyak juga ya. Banyak. Itu tak berlaku adat. Apa yang berlaku adat tadi apa Sumende dengan Semendo atau gimana? Kalau dia itu anak tua, mau suaminya itu orang Arab, tetap adat itu. Yang anak tua perempuan tadi. Perempuan tetap dilaksanakan. Oh iya, berarti tak melihat suami dari mana. Tergantung kesepakatan, mau diganti duit, mau diganti kerbau, diganti sapi, atau tetap dijalankan. Walaupun Tapi anak nanti putus tak? Kalau misalnya dapat suami Jawa. Nah ini tunggu tubang ini kemana lagi yang anak nih? Putus? Enggak putus, nanti kan si laki-laki kan dari Jawa nih. Dia harus mendiam di sana. Setelah dia ada punya anak, nanti kan anak dia ini akan menikah lagi dan nunggu yang warisan tadi. Artinya kalau menurut adat Semende, karena ada pengaruh Minang Pagaruyung tadi kan, siapapun yang mau nikah dengan orang Semende, yang anak pertama, berarti sama dengan Minang sebenarnya kan. Mau tidak mau pihak laki-laki harus tinggal di situ. Betul. Jadi kalau ingin dibawa minggat, jangan cari yang pertama. Betul. Nyari yang kedua. Persoalan udah cinta pula yang pertama tadi. Cuman itu fenomena tunggu tubang. Cuman tunggu tubang ini dia ada pertanyaan tentu. Macam mana kalau dia ini adik beradiknya lanang galau, istilahnya ngangkit itu anak lanang pertama yang jadi tunggu tubang. Jadi yang banyak persyaratan tadi tentu pihak istri yang akan menikah dengan dia. Anak pertama. Berarti dulu kalau tidak ada anak betina, artinya anak lanang, yang justru malah melengkapi syarat tadi, pihak perempuan yang dapat anak lanang pertama tadi. Sama. Dan ini juga wajib tinggal di situ karena ngurus harta pusaka. Tapi sama dengan Minang. Istilahnya tadi ngangkit. Jadi status sosial anak lanang ini yang nungguin tadi
di status sosialnya perempuan dia itu. Statusnya itu karena disamakan dengan yang perempuan pertama tadi harus menguruskan jurai, harus menguruskan itu. Terus yang disebut pusaka itu berarti kan selain rumah, sawah kebun itu. Tapi kalau misalnya bentuk kendaraan tidak ya? Tergantung macam ini. Yaitu biasanya ada yang termasuk tergolong orang yang sukses lah misalnya. Nah itu biasanya itu dominannya itu ikut ke tunggu tubang tadi. Biasanya dia ada yang mobil, pasti itu rumah ya. Rumah, kebun. sawah, kebun. Kebun ini kalau ada. Artinya harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak. Pasti rumah. Betul, rumah. Berarti dia berkewajiban mengurus. Kalau ada keluarga balik dusun nak ziarah. Ziarah dia harus sempat balik. Betul. Kalau ada keluarga yang nak numpang makan harus ada beras, harus ada nasi. Terus gini, saya dapat dulu waktu pernikahan di Mekakau. Kita kan ngantar pengantin. Betul. Calon istri dan calon suami itu wajib ngaji. Buat pernikahan tuh kan. Betul. Sekarang masih ada tak kewajiban itu di Semenda? Kalau sekarang ini sih mungkin agak nurun dia tuh. Bukan wajib lagi lah, sunnah mungkin lah. Sudah ada yang lah ada perubahan. Ada perubahan. Ada yang makai, ada yang tidak makai. Kalau dulu sudah adanya makai, sekarang ini lah agak ringan. Agak ringan. Nah, karena banyak yang baca ngaji. Bukan baca ngaji, mungkin malu. Malu. Ya, nah, terus ini dalam mata pencaharian, saya melihat ini, kalau komering merantau, bukan merantau ke kota. Betul. Gitu kan? Umumnya. Tapi kalau Semenda dengan Ogan ke kota jadi, ke kebun jadi. Dua suku nih ya. Kalau Komering jarang kita menemukan merantau ke desa, ke dusun ya. Walaupun ada yang merantau ke dusun, umumnya tidak serius. Betul. Tapi kalau Semenda dengan Ogan banyak jadi bos di dusun-dusun, toko kopi. Bahkan kebunnya pun di Baliwang. Itu menunjuk. Nah itu setahu Akang, tradisi itu apakah diajarkan oleh orang tua atau ada pesan puyang tadi macam mana? Kalau untuk yang bertani itu sebenarnya kalau kita lihat di sejarah memang lahan Semenda itu kan jauh dari perkotaan. Tentu dia ini jarang istilahnya bersentuhan dengan dunia pendidikan, dunia bisnis. Yang sering dilihat itu ya tadi berkebun, bersawah. Tentu hal ini lingkungan. Jadi orang jemu-jemu yang di Semenda itu dipengaruhi oleh lingkungan tentang pertanian tadi. Ketika dia merantau, bekal yang dibawa itu tentang ilmu pertanian. Maka dia lebih percaya merantau itu, percaya diri untuk mengelola lahan daripada dia berdagang. Karena ilmu pertanian tadi sudah didapatkan semenjak dia masih kecil kan. Nah, itu saya melihat gini, kalau yang di kota yang banyak sukses ya, ini cerita kota. Betul, kota. Lahap dengan Komering. Betul. Harus kita akui. Tapi kalau kebun, ada deh kan? Semenda dengan Ogan. Maka istilah James Bond. Iya. Apa sih? Jema Semenda besar di kebun. Karena gini, tempat aku tuh di Gunung Raya, kalau Semenda nih banyak. Zaman dulu, tapi sekarang masih. Jam 6 pagi ke kebun, suami istri, bawa apa tuh? Rongko apa? Kinjar tuh. Menjelang maghrib balik. Memang berduit. Tapi orang Semenda tadi dengan Ogan jarang pula sukses di kota. Itu tadi karena termasuk yang di Batam. Ketika kalau dengan Komering dengan Lahat, memang kota. Betul. Nah berarti filosofinya memang karena lingkungan pengaruh. Apa tadi pengaruh Semenda tadi memang terpencil. Itu kemudian mendoktrin dirinya sebagai James Bond tadi. James Bond tadi karena
istilahnya tadi yang ilmu bekal di tadi itu yang olah mendari daging itu memang tentang dunia pertanian tadi. Dunia pertanian. Dunia pertanian, karena kecil-kecil lah diajak ke sawah, kecil-kecil lah diajak ke kebun. Nah tentu itu mengakar dalam pikirannya nih kan. Nah, itu yang mendasari. Cuma saya buktikan gini di Pulau Beringin kan, gunung, kering, bagus pula sawah tuh kan, di Sumenda tuh. Cuman kalau Komering nggak sanggup, gitu kan. Makanya yang di Belitang, yang sepanjang Sungai Komering itu, kiri kanan sawah yang bagus, Jawa, bukan Komering. Lah ambil di Jawa, Jawa kan. Orang Komering sukses, tapi mungkin jadi bosnya, jual pupuk, tapi bukan kebunnya. Tapi kalau Semendo, toke laju, berkebun laju, kebun laju, nyawa laju. Nah, itu yang aku kina di Pulau Beringin dengan Kisam kan. Umumnya kan yang sawah bagus ini kan Jawa. Tapi di Sumatera tidak ternyata. Dan itu saya kina juga Lampung sama. Khusus suku Lampung juga sepertinya tidak begitu pekerja keras. Betul. Itu kan tetap tadi itu Ogan dengan Semende. Sama walaupun di Lampung. Ogan ada juga tapi tokenya tadi. Nah, Lampungnya saya perhatikan itu kalau sawahnya itu orang Jawa, paling orang Lampungnya toke. Jadi sama sebenarnya. Ini kan yang aku tanya itu kenapa Sumenda dengan Ogan ini dengan Jawa ada kesamaan. Betul. Sama-sama petarung di alam. Betul. Nah, itu kan Jawa kan sama kan, petarung alam. Oke, yang terakhir ya. Harapan Akang lah kepada kawan-kawan Semenda yang ada di dusun dan yang ada di sini. Ini kan nanti mungkin akan ditonton juga oleh Semenda sana. Macam mana supaya moral kita ini tidak berkurang? Silakan. Mungkin kalau pesan mungkin kurang pas lah istilahnya itu berbagi lah istilahnya khususnya kepada generasi muda. Yang pertama itu tadi biarlah kita nih di manapun tempat, di kota, di kebun, di dusun, yang pasti adat istiadat tadi itu jangan ditinggalkan. Termasuk adat iman kuat ya. Adat iman kuat tadi, karena adat itu kalau untuk Semende yang membuat itu kan para ulama. Iya. Nah, tentu tidak akan berseberangan dengan hukum agama. Nah, itu. Jadi pegang agama, pegang adat. Jadi insya Allah pegang selamat. Agama, pegang adat. Insya Allah selamat. Kalau istilah Minang itu apa? Syarat besan di kitabullah, kitabullah besan di syarat. Nah itulah kira-kira. Karena memang ada ajaran yang kesamaan dulu kan. Berarti saran dengan khususnya generasi muda Semende, baik yang di dusun maupun yang di perantauan, dimanapun kita berada, jangan lupakan tadi kan adat agama, karena Semende ini bagaimanapun memang sangat terikat dengan petatah petitih itu. Betul. Karena di Sumatera Selatan yang banyak orang daftar haji itu dari Merini. Jadi itu saja mungkin. Jadi jangan jangan tinggalkan agama, jangan tinggalkan adat. Insya Allah selamat di mana agama adat. Oke lah gitu Kang ya. Oke siap. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kapan-kapan kita ketemu lagi kan? Amin. Siap. Nanti kami ke Batu Haji. Ya, kita sama-sama ke rumah Lebaran ya. Aku tunggu kan. Nah, insya Allah. Aku siapkan kue. Siap Pak. Mantap itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.